Climate change, food waste, and our action. Climate change adalah perubahan iklim secara umum karena penimpisan atmosfer, sehingga membuat bumi menjadi lebih panas dari sebelumnya. Penyebabnya karena aktivitas kita sebagai manusia, penggunaan kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran 10.000 ton sampah organik keluarkan CO2 setara dengan 6.000 mobil dalam setahun. Lalu apa akibatnya? Banjir, tornado, pemanasan global, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain-lain. Sampah, banjir, dan pemanasan global. Ya, climate change itu nyata loh. Sampah dan manusia. Sampah organik yang dihasilkan jumlahnya mencapai 20,93 juta ton per tahun. Data tersebut menjadikan Indonesia penghasil sampah organik tertinggi di Asia Tenggara. Sampah hanya dikumpulkan menjadi satu, kemudian berakhir pada tempat pembuangan akhir. Dari data Waste for Change, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 175.000 ton per tahun. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti sistem pengolahan sampah, refuse derivative, mendirikan bank sampah, program 3R, reduce, reuse, recycle. Tapi Indonesia masih mengandalkan TPA, yaitu menggunakan metode yang disebut open dumping. Meski juga ada metode lainnya. Dari data Badan Ketahanan Pangan, Indonesia merupakan peringkat kedua tertinggi penyumbang sampah setelah Arab Saudi dan merupakan yang tertinggi penyumbang sampah makanan di Asia Tenggara. Dan sampah makanan merupakan kontributor terbanyak dari sampah yang ada di Indonesia sebesar 39%. Dan kalian tahukah bahwa 63% sampah makanan itu berasal dari rumah tangga? Iya, dari rumah kita masing-masing. Info dari Waste for Change, dengan memilah sampah makanan dan menerapkan 3R serta mengkompos dari rumah, kita bisa mengurangi banyak CO2 di dunia setara dengan 1 dari 4 mobil di dunia. 4-5% PDB kerugian ekonomi pula diakibatkan dari sampah makanan di Indonesia. My Survey Journey. Dari 114 responden yang mengisi kuesioner yang aku lakukan, hampir 100% sudah aware tentang climate change. Hampir semua orang juga menganggap topik ini penting. 87% sudah care tentang sampah makanan. Namun, ironinya 70% belum tahu bagaimana sampah di negara mereka dikelola oleh negara. Paling banyak, mereka hanya membuang sampah di rumah ke dalam satu tempat sampah. Bahkan 72% masih belum memiliki tempat sampah yang terpisah di rumah-rumahnya masing-masing. 29% menganggap solusi yang paling realistis dan efektif adalah memilah sampah dari rumah, di mana 48% menganggap reducing adalah solusi yang pas. Reducing and cleaning apakah cukup realistis ya? Karena akan selalu ada residu dari makanan yang kita makan. Bagiku sebagai anak pun masih terasa cukup sulit. Sehingga sikap aksi yang aku pilih adalah untuk memilah sampah dari rumah, karena mudah untuk diaplikasikan. Karena itu, beberapa interview ke pakar telah aku lakukan. Ke interview Duitin, Waste for Change, Zakika, Wahab. Kami mencoba untuk ngajakin semua lapisan masyarakat itu daur ulangnya nggak usah ribet-ribet. Kategorinya simpel banget sehingga masyarakat tuh tertarik dan bisa tercipta sebuah kebiasaan yang baru. Di sini, aku melakukan penyerahan sampah plastik dan kertas yang aku sudah pilah dari rumah. Sampah yang diserahkan dan memenuhi syarat akan ditimbang dan dihargai pada nilai rupiah tertentu. Lalu, saat mewawancarai Waste for Change,
upaya mereka sudah juga mulai untuk Tapi memilah sampah dari Indonesia sendiri pun menurut data dari Bappenas itu hanya 0,07% saja yang didaur ulang. Jadi kondisi ini sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya. Jadi maka dari itu Waste for Change hadir untuk membawakan solusi-solusi tadi untuk mendukung pemerintah juga gitu. Jadi My Survey Journey in Qatar. Hasil surveiku di Qatar, DSWNC adalah salah satu fasilitas composting terbesar di Qatar, tapi sudah dalam kapasitas penuh setiap hari. Jadi apalagi? Kedepannya pemerintah Qatar menganggap tata kelola sampah yang paling baik, yaitu dengan pengumpulan sampah yang terpisah atau terpilah, recycling, dan sistem composting. Saat aku langsung ke DSWNC di Mesaid, aku terkejut karena Qatar sudah membuat infrastruktur untuk mengolah sampah ini. Namun, sekitar 15% sampah padat itu makanan yang bisa diolah di tempat ini dan dikompos. Sepertinya karena masih menyatunya sampah yang terambil. Selanjutnya, aku mencoba survei dan mewawancari para pekerja di lingkungan sana. Semua truk sampah dibuat dengan sangat rapi dan bersih seperti ini. Pickup sampah dilakukan setiap hari. Truk sampah didesain dengan rapi dan setiap sampah yang dikumpulkan akan dipilah dahulu oleh mesin pemilah sampah di pool yang ditentukan. Aku juga melakukan wawancara singkat dengan Zagika, tim recycling, dan Wahab. Wahab adalah perusahaan independen yang memiliki produk kompos kerumahan dan juga menyediakan pelayanan jemput sampah yang disupport juga oleh pemerintah. Cara kerja simpel, hanya mencampurkan kompos yang didapat di paket composting mereka dengan sisa makanan kita. A waste you haven't heard, food waste. My action. Sehingga aku memutuskan aksi paling nyata adalah memilah sampah dari rumah. Hal pertama yang aku lakukan adalah membeli beberapa tempat sampah. Lalu setiap sampah yang aku akan buang, aku masukkan ke masing-masing tempat sampah sesuai dengan tipe makanan, plastik, kardus, sampah lainnya, masker, obat, dan lain-lainnya. Untuk pertama kalinya, aku mencoba melakukan composting dengan isi gerobak dan chemical E4, yaitu bakteri yang dipasifkan. E4 ini perlu diaktifkan dengan air, gula, dan karbohidrat agar proses compostingnya lebih efektif. Dalam mengompos, kita perlu isi grow compost bag, campuran E4 yang sudah diaktifkan, tanah, sampah kering, dan sisa makanan. Berikut urutannya: tanah, sampah kering, sampah basah, sampah kering lagi, dan sampah basah. Lalu ditutup dengan tanah kembali. Di setiap lapisan dituang cairan E4 agar proses compostingnya lebih maksimal. Sudah banyak aplikasi daur ulang dan pengelolaan sampah yang bisa ditemukan di Google Play Store. Dan sudah banyak organisasi yang sudah peduli tentang sampah ini. The Product, Podcast for Food Waste. Dari serangkaian journey akan ada aksi yang aku lakukan terhadap masalah food waste, climate change, dan merubah kebiasaan untuk memilah sampah. Aku tahu bukan hal yang mudah untuk diubah. Termasuk aku dan juga keluargaku perlu kesadaran dan juga perlu mindset yang mengerti seberapa pentingnya aksi nyata kita dan tidak bisa tunda karena saat ini kita berlomba dengan waktu. Ternyata aksi memilah sampah ini tidak sesulit yang aku bayangkan di awal. Kalian tidak wajib untuk lakukan composting rumah. Kalian bisa memulai memilah sampah dan menyerahkan ke bank sampah.
Perlu pengetahuan dan ajakan yang berkelanjutan untuk menyadarkan generasi muda dan juga teman-temanku agar mau melakukan hal simpel untuk memilah sampah. Karena pastinya negara ini tidak ingin jalan di tempat, tidak lagi hanya sekedar ajakan membuang sampah pada tempatnya, namun juga ayo memilah sampah dari rumah. Ingin sama-sama berdampak, ingin tahu banyak hal tentang lingkungan dan food waste, aku mengajak untuk mendengarkan podcast channelku, Space ID di Spotify. Kita akan belajar apapun tentang lingkungan. Ingin sama-sama berdampak, please listen to my podcast channel in Spotify.